Alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan beberapa hari Ramadan belakang, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ke depan, karena dengan itu maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harapkan. Sebagaimana dimaklumi bahwa bulan Ramadan, khususnya tanggal 17 Ramadan, sebagaimana diceritakan oleh para perawi keterangan-keterangan itu, bahwa turunnya Al-Quran, sehingga disebutkan bahwa waktu itu asbabun nuzul, sebab turunnya antara lain tanggal 17 Ramadan ini. Al-Quranul Karim, yang di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sendiri, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi al-huda petunjuk, al-furqan pemisah antara kebenaran dan kesalahan, yang baik dan buruk, halal haram. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan sekali, tapi di situ juga disebutkan al-bayinat, penjelasan-penjelasan daripada al-huda ini, yaitu Al-Quran tadi. Bulan Ramadan adalah bulan bacaan Al-Quran sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan lebih banyak baca Al-Qurannya juga dibandingkan dengan selain Ramadan. Karena itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini harus kita ikuti pula. Berapa juz per hari di bulan Ramadan itu? Apalagi sudah dideklarasikan khususnya di Jawa Barat ini one day one juz misalnya. Kenapa kita tidak ikut dengan one day one juz itu? Satu hari satu juz. Kalau bisa malah di bulan Ramadan itu mungkin satu hari bisa sampai 5 juz misalnya. Ya, awas ya, bacanya juz, bukan juz. Salah kalau bacanya sehari satu juz, salah. Satu juz dengan Z akhirnya, bukan dengan S. Ya, begitu. Nah, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah dalam membaca Al-Quran. Di situ banyak ilmu. Akidah sudah jelas sekali ada aturannya, ibadah sudah jelas sekali diatur di situ, malah rukun iman, rukun Islam juga ada tercantum dalam Al-Quran yang rinciannya nanti sudah tahu bapak-bapak sekalian, sudah hafal banget ayatnya, ada di situ berbicara rukun iman, berbicara rukun Islam juga ada di situ. Ya, kemudian selanjutnya urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Bahkan di bulan Ramadan sendiri itu dianjurkan sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar memperbanyak ibadah sosial, dan Rasul adalah orang yang sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan kedermawannya itu lebih banyak daripada di luar Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan perbanyaklah ibadah sosial. Karena itu khusus ke ibu-ibu misalnya, mohon maaf nih, saya tidak tahu bapak-bapak juga ya, yang biasa pergi ke Baitul Mal di bulan Ramadan itu, mulai Ramadan ini ubah dari Baitul Mal ke Baitul Mal di situ perginya. Mengapa? Di situ sedekah jariyah, infak, zakat ditunggu di Baitul Mal itu. Ya, oleh karena itu penting, karena bulan Ramadan memiliki nilai yang paling tinggi bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kembali lagi masalah sosial kemasyarakatan, malah urusan kenegaraan juga ada dalam Al-Quran itu. Bicara pendidikan itu ada, masalah lingkungan hidup ada, masalah itu, masalah ini, masalah darat, masalah laut dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, saya sering berulang-ulang pada bapak-bapak yang dari jurusan geologi itu, tolong jangan merusak lingkungan hidup. Ya, kalau sudah dirusak di sini cepat diperbaiki sebelah sini juga. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau sudah menggali sebelah sini, tolong sebelah yang lain. Minyak diambil dari sini, di tempat lain harus dia itu dihijaukan. Karena sekarang di Indonesia itu sedang banyak alih fungsi lahan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Kembali lagi pada Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Al-Quran yang kita cintai, Al-Quran yang kita hormati, Al-Quran yang kita
nikmati selama ini membacanya, bahkan dalam sholat itu tidak lepas dari bacaan Al-Quran tadi. Akhir-akhir ini ayat Quran itu ada yang membuang. Mungkin sudah baca bahwa 6 ayat dalam Al-Quran dibuang dari suatu percetakan. Saya akan sebut saja. Memang dia sudah minta maaf. Percetakan itu pakai agung-agung segala macam lah. Dibuang 6 ayat itu. Tidak ada. Surat Al-Maidah yang sedang ramai itu ayat 51 yang tempo hari ramai-ramai itu dibuang sampai ayat 57. 7 ayat dibuang itu. Kenapa sampai dibuang ayat itu? Saya tidak tahu apa dibuang itu sengaja atau tidak sengaja. Katanya sudah minta maaf kepada Menteri Agama, bukan kepada umat Islam ya, mestinya pada kaum muslimin juga kami minta maaf bla bla bla. Jadi kalau ada percetakan Quran yang namanya dari suara agung itu jangan begitu saja, kecuali dilihat kembali oleh hafid, oleh ahlinya. Jangan-jangan ada yang ayat yang terlewat atau dilewat di situ. 7 ayat. Kenapa 7 ayat itu? Karena memang dalam 7 ayat itu berbicara mengenai kepemimpinan. Dari ayat 51-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu pemimpin-pemimpin. Ba'du mauliya ba'din, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian lagi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengangkat pemimpin pada mereka dari antara kamu, maka kamu dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menunjukkan kepada orang yang zalim. Kalau dibaca ayatnya dari ayat 51 sampai 57 terlalu banyak ya. Tapi yang paling penting itu pada akhir ayat, yaitu ayat yang 57-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab, dan seterusnya. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian adalah permainan, ya, menjadikan agama kalian adalah seperti permainan-permainan itu dari orang-orang yang pernah diberi kitab mereka, Yahudi Nasrani yang dulu itu. Nah, jadi memang dari ayat 51 sampai 57 itu berbicara kepemimpinan. Ini dibuang ayat itu atau terbuang, katanya tertukar sih. Tapi orang baca itu kalau tidak ada hafid waktu itu dari Bogor laporannya, kok ada ayat ini tidak ada, laporkan. Akhirnya minta maaf, katanya itu tertukar. Wallahu a'lam bishawab. Ada ayat tertukar, disengaja atau tidak disengaja, udah tahu kita. Yang nyetaknya namanya agung-agung, silakanlah, itu urusan bapak-bapak tahu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Itu satu. Umat Islam yang sangat mengagungkan Al-Quran karena ini pedoman hidup, ternyata sudah ada yang merusaknya. Karena itu pada anda-anda yang masih mahasiswa sekarang ini, bacalah Al-Quran. Dan dengan bacaan Al-Quran itu mungkin nanti kalau ada baca Al-Quran yang salah atau disalahkan, sudah tahu, oh ini salah, ini bukan begitu bacanya. Itu satu. Kok dilewat ini? Mudah-mudahan ke depan sampai begitu.